Nah, kalau saya menanggapi daripada ditiadakannya UN maupun US dan yang kesetaraannya itu, kami juga ya menyambut positif dalam situasi COVID seperti ini gitu ya, dalam situasi ini. Tetapi diberikan 4 pilihan oleh beliau dalam rangka untuk bagaimana mengisi nilai pada ijazahnya itu ya. Salah satu yang kami lakukan di antara 4 itu dengan portofolio, dengan penugasan, dengan tes daring dan luring, dan terakhir dikembalikan kepada kesatuan pendidikan. Nah, kami di sini sudah merancang. Merancangannya itu adalah berdasarkan standar itu kami merancang dengan melalui portofolio. Ya, sudah barang tentu portofolio ini dilakukan untuk akan diberikan oleh guru-guru masing-masing, akan ditarik hasilnya, akan dipakai suatu bukti. Ya, bahwa anak ini melakukan dalam bentuk portofolio. Kami lakukan yang terbaik lah kepada anak-anak supaya anak-anak juga bagaimana bisa menganalisis apa yang disampaikan dalam membentuk semacam portofolio itu sendiri. Nah, kalau UK ya kami lakukan sesuai standar yang sudah keluar juga, juknisnya sudah keluar juga. Untuk uji kompetensi ini kami sudah rancang juga bahwa ini bisa dibantu melalui dana BOS. Ya, untuk uji kompetensi bisa dibantu dana BOS. Ini kami sudah rancang juga bisa dilaksanakan sesuai dengan tanggal bulan yang sudah ditentukan juga, mulai 1 April dan seterusnya. Ini juga sudah ditentukan. Indikator tambahan yang diterapkan oleh Pusat Global dalam menjaga mutu pendidikan itu. Nah, kalau kita lihat tentu itu tadi seperti apa yang saya katakan tadi, saya tetap meningkatkan kualitas orang, sumber daya manusia, terutama siswa. Maka dari itu saya ambil yang paling atas dalam bentuk portofolio. Ini di sana akan anak-anak lebih banyak menganalisis sesuatu. Kalau pakai penugasan ini sederhana sekali. Apalagi tes dengan daring dan luring itu juga kalau tiang sangat ringan, mudah gitu. Apalagi dikembalikan ke sekolah dengan nilai harian oleh Bapak Ibu guru gitu. Nah, ini sangat mudah juga. Maka dari itu saya mengambil dari 4 ini, saya mengambil yang paling atas, yaitu dengan melalui portofolio, supaya di dalam portofolio itu anak-anak mampu juga pola pikir ya, ini mampu juga bisa menganalisis bagaimana dia membentuk suatu karakter di dalam portofolio itu juga sendiri gitu. Dengan situasi pandemi dengan jaga jarak itu apa bisa mungkin didapat hasil yang maksimal gitu? Nah, kalau lihat daripada COVID-19 yang tentu mengatur jarak, ini instruksi pemerintah yang tidak bisa kita habaikan. Ya, tidak bisa kita habaikan begitu saja. Tetap kita ikuti aturan pemerintah. Bagaimana situasi COVID yang semakin fluktuasi yang tidak menentu ini, selalu saya minta ini supaya tetap dijaga jarak. Karena kalau melakukan portofolio ini pun dalam bentuk virtual kepada anak, tidak dalam bentuk kolektif. Ya, tentu dikerjakan oleh anak-anak di masing-masing rumahnya sendiri. Itu dalam bentuk portofolio juga. Gitu. Contohnya konkretnya nanti portofolio ini, misalkan menganalisis nanti. Nah, salah satu contoh misalnya kalau pelajaran bahasa Indonesia, coba ringkas begitu. Coba ini buat satu sejarah misalnya, buat sejarah singkat daripada proses perjuangan daripada Gusti Ngurah Rai. Nah, itu kan termasuk portofolio itu. Nah, sehingga anak-anak itu bagaimana dia bisa menciptakan di samping juga berdasarkan pembelajaran yang dia lakukan. Itu. Ya, bagaimana dia bisa ya menelurkan ide-idenya, wawasannya, gagasannya di dalam bentuk portofolio itu sendiri gitu.